Selamat hari Tuhan saudara-saudara sekalian. Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Bersama lagi dengan saya Romo Argo di channel Heaven Word. Saat ini saya berada di tempat latihan main ski. Karena saya nggak bisa main ski, ya sudah saya di sini saja sambil nonton-nonton. Baik, saudara-saudara yang terkasih, mari kita renungkan Injil hari ini. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya. Katanya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang perempuan dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Kamu telah mendengar pula apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, memang sering kita mendengar atau menerima pertanyaan-pertanyaan ya, dari orang-orang, katanya Tuhan tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Kemudian banyak orang bertanya, lain tuh kok orang Katolik makan babi, padahal dalam hukum Taurat dilarang. Itu bagaimana kita menjawab semuanya ini? Saudara, licin sekali. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita baca Injil Matius di beberapa hari lalu, dikatakan bahwa apa yang kita makan itu tidak menajiskan kita, tetapi apa yang keluar dari hati kita itulah yang membuat kita menjadi najis, karena kejahatan-kejahatan muncul dari hati kita. Nah, ini menjadi perhatian kita, saudara-saudaraku. Ketika Tuhan mengatakan bahwa Dia datang untuk menggenapi hukum Taurat, ya seperti itu, menyempurnakannya. Ketika orang-orang saat itu hanya berpikir dengan mematuhi hukum Taurat, wah harus patuh gitu ya, tidak makan babi, dia akan masuk surga. Tetapi Tuhan Yesus lebih daripada itu. Jadi lebih daripada hanya sekedar memenuhi aturan-aturan belaka. Tidak, seperti contohnya pada Injil hari ini, saya membaca Injil yang singkat. Salah satunya, dikatakan jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi Tuhan Yesus menyempurnakannya. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Jadi lebih daripada itu. Kalau makan babi itu najis, lebih-lebih apa yang keluar dari kita yang menajiskan kita. Jadi Tuhan Yesus tidak merubah, tidak membatalkan, tidak, tetapi justru menggenapinya, menyempurnakannya. Kalau kita lihat perempuan, kalau di Perjanjian Lama berzina, ya, itu dosa. Tapi sekarang Tuhan Yesus menyempurnakannya. Kalau kita berpikir saja itu sudah dosa. Jadi lebih sempurna gitu, saudara-saudaraku. Jadi kita harus memahaminya seperti itu. Jadi bukannya Tuhan Yesus oke, semuanya batal, kita punya aturan baru. Tidak. Kalau Anda tidak mau makan babi, silakan. Kalau Anda mau makan babi, silakan. Yang penting apa yang terjadi dalam hati kita ini. Kita diajak untuk selalu waspada, selalu memahami diri kita sendiri. Jadi saudara-saudaraku, mari kita saling mendoakan satu sama lain supaya kita semakin berjuang. Kalau kita ingin sempurna, ikut Tuhan, ikut Tuhan Yesus. Kalau kita ingin sempurna, kita harus mau untuk berbuat lebih. Jadi jangan hanya terpaku dengan hukum-hukum, tetapi kita harus masuk ke dalam apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Intinya adalah kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada saudara-saudara kita. Maka kita akan menjadi sempurna dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.